Setiap kali harga BBM naik, yang kita lihat selalu sama. Antrean panjang, wajah lelah, dan kemarahan. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya paling terganggu? Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam satu kenyamanan. BBM murah, Pertalite, solar subsidi, disubsidi negara, dinikmati oleh siapa saja. Bukan hanya rakyat kecil, tapi juga mereka yang sebenarnya mampu. Lalu, datang perubahan di era Joko Widodo. Subsidi mulai dikurangi, harga disesuaikan, anggaran dialihkan, dan tiba-tiba suara keras bermunculan. Demo, kritik, kemarahan. Di saat Indonesia ribut soal harga, pause. Dunia sedang menghadapi sesuatu yang lebih serius. Kelangkaan. Di Eropa, orang antre bukan karena mahal, tapi karena tidak ada stok. Di beberapa negara, energi jadi barang langka. Dan di saat yang sama, Indonesia masih bicara soal harga. SPBU tetap buka. Distribusi tetap jalan. BBM masih tersedia. Artinya apa? Artinya, persoalan kita bukan kelangkaan. Persoalan kita adalah kenyamanan yang terganggu. Dunia berjuang mendapatkan BBM. Kita berdebat karena harganya tidak lagi semurah dulu. Disinilah kita diuji sebagai bangsa. Apakah kita benar-benar sedang menderita, atau kita hanya sedang belajar keluar dari zona nyaman? Ketika negara lain berjuang karena tidak punya energi, Indonesia masih diberi pilihan, mengatur, atau terus terlena. Dan setiap perubahan selalu punya konsekuensi. Bukan semua orang siap kehilangan kenyamanan. Dan dari situlah, kita tahu siapa yang sebenarnya terganggu. Ketika distribusi mulai ditata, ketika subsidi mulai diarahkan, tiba-tiba muncul cerita, gas langka, gas susah, gas mahal. Dan lagi-lagi, suara gaduh muncul. Tapi mari kita jujur, apakah LPG 3 kg benar-benar hanya dipakai rakyat miskin? Atau, dipakai juga oleh usaha, oleh yang mampu, oleh yang seharusnya tidak berhak? BBM di jalan, kompor di dapur. Keduanya satu cerita yang sama. Bukan semata soal harga, tapi soal siapa yang kehilangan kenyamanan. Dunia sedang bicara krisis energi. Indonesia masih berdebat soal subsidi. BBM, LPG, semuanya sama. Ketika negara mulai menata, yang paling ribut, belum tentu yang paling membutuhkan. Tekan tombol subscribe bagi Anda yang baru bergabung, dan tekan lonceng untuk mendapatkan berita-berita terkini di Republik ini.